Namaku Ilham. Aku baru aja pindah ke sebuah pesantren di daerah Jawa Tengah. Namanya Pondok Pesantren Nurul Fajar. Tempatnya nggak begitu besar, tapi suasananya adem, tenang, dan jauh dari keramaian kota. Cocok banget buat fokus ngaji, belajar, dan ningkatin iman. Lingkungannya juga bersih, dikelilingi sawah, dan banyak pepohonan tinggi. Pokoknya damai banget. Meskipun kadang sunyinya itu terasa agak gimana gitu. Pas pertama kali aku sampai di pondok, ada satu hal yang langsung bikin aku merinding. Kuburan tua di belakang pondok. Letaknya nggak kelihatan dari depan karena tertutup sama barisan pohon bambu yang tinggi dan rapat. Tapi begitu kamu jalan ke arah belakang masjid, kamu bakal lihat ada pagar bambu sederhana. Dan di balik itu, ya, itulah kuburan tua yang katanya udah ada sejak zaman Belanda. Batu-batu nisannya udah kusam, banyak yang miring. Bahkan ada yang udah gak kebaca lagi tulisannya. Beberapa santri bilang itu tempat paling angker di sekitar sini. Waktu orientasi santri baru, Ustadz Karim, pengasuh pondok yang udah sepuh dan harismatik banget, ngasih sambutan. Suaranya lembut, tapi setiap kata yang keluar dari mulut beliau tuh bikin semua santri diam dan dengerin. Saat itu beliau bilang, "Ingat ya, anak-anak, setelah jam 10 malam, jangan ada yang keluar dari pondok, apalagi ke belakang masjid, apalagi lewat pagar bambu. Di sana ada batas yang gak boleh dilanggar. Bukan cuma secara aturan, tapi secara gaib." Pas beliau ngomong gaib, banyak anak langsung bisik-bisik. Aku cuma manggut-manggut, mikir itu sekadar peringatan, biar kami gak keluyuran malam-malam. Tapi waktu itu aku perhatiin, raut wajah Ustadz Karim serius banget. Sampai-sampai kulit tengkuku ikut merinding. Kayak ada sesuatu yang beneran disembunyiin di balik kata-kata beliau itu. Hari-hari berlalu biasa aja. Aku mulai nyaman dengan rutinitas pondok, ngaji subuh, sekolah pagi, belajar malam. Aku sekamar sama Dani, teman baru yang beda banget sama aku. Kalau aku tipe anak pendiam dan nurut, dan itu iseng suka nyeltuk. Dan hobinya ngerekam video buat diunggah ke TikTok. Dia sering bikin konten iseng tentang hal-hal aneh atau seram, dan selalu nyari spot yang misterius buat bahan satu malam. Sekitar seminggu sejak kami tinggal di pondok, Dani ngajak aku keluar kamar. Saat itu jam nunjukin 21,55. Dan kami baru selesai belajar malam. "Ham, ikut gue, yuk cari sinyal bentar. Mau nelpon Rani," katanya sambil nyengir. Aku tahu Rani itu ceweknya, yang tiap hari pasti dia sempetin buat video call. Aku sempet nolak, tapi Dani ngeyakinin kalau cuma sebentar dan bakal balik sebelum jam 10. Akhirnya aku nurut juga. Kami jalan ke belakang masjid. Tempat sinyalnya emang agak kuat, tapi ternyata Dani punya niat lain. Begitu Niam, dia malah jalan lebih jauh ke arah kebun pisang, mendekat ke pagar bambu yang jadi batas ke arah kuburan tua. Aku langsung merasa gak enak. "Dani, jangan ke situ, ini udah jam 10 kurang loh," bisikku dengan nada panik. Tapi dia cuma ketawa. "Cuma bentar bro. Nih, aku rekam, kali aja dapat konten serem," katanya sambil ngeluarin HP. Dia nyalain kamera dan mulai merekam suasana gelap di sekitar pagar bambu. Lampu senter dari HP-nya nyorot ke batang-batang pohon pisang dan rerumputan liar. Suara jangkrik malam makin kenceng, dan entah kenapa udara mendadak dingin banget. Bulu kuduku berdiri semua. Jam pas menunjukkan 22,0 ketika tiba-tiba angin bertiup kenceng dari arah belakang pagar. Ranting-ranting kering di tanah patah mengeluarkan suara krek, 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 seperti ada yang jalan perlahan di atasnya. Kami langsung diam. Dani mematikan rekaman, dan aku lihat matanya membesar. "Lu denger gak?" bisiknya lirih. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak makin kencang. Aku pengen lari,
tapi kaki rasanya berat banget. Lalu, terdengar suara pelan. Perempuan membaca ayat Al-Quran, tapi suaranya aneh, serak, panjang-panjang, dan terasa nggak seperti dari mulut manusia. Ada nuansa menyeramkan yang sulit dijelaskan. Nadanya kayak menggema, tapi dari arah yang gak jelas. Aku langsung tarik tangan Dani. Udah, balik. Ayo, sekarang. Bisik. Hampir teriak, tapi Dani malah berdiri bengong. Matanya mengarah ke balik pagar bambu. Astagfirullah, gumamnya pelan. Aku melihat juga, dan jantungku hampir copot waktu samar-samar kulihat sosok putih berdiri di antara nisan-nisan tua di balik pagar. Nggak jelas wujudnya, tapi aku yakin banget itu bukan bayangan atau imajinasi. Tinggi Dayang, rambutnya panjang menjuntai, dan dia nggak bergerak sedikit pun. Aku nggak pakai mikir lagi. Aku lari sekenceng-kencengnya, meninggalkan Dani yang masih berdiri di situ. Nafasku ngos-ngosan waktu sampai di kamar. Dan begitu aku nengok ke belakang, Dani udah ada di belakangku, tapi wajahnya pucat banget. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma masuk kamar, duduk di kasur, dan tatapannya kosong. Aku duduk di depannya, masih gemeteran. Lu lihat tadi? Kan, lu lihat juga kan? Tanyaku. Dia nggak jawab, matanya masih ngeliat ke depan, kayak orang linglung. Aku panggil-panggil namanya, tapi responnya pelan banget. Dia nggak punya wajah, Ham. Aku langsung bungkam. Malam itu, Dani nggak tidur sama sekali. Dia duduk di pojok kasur, sambil mangkul lutut, dan sesekali komat kamit. Aku nggak ngerti apa yang dia omongin, tapi yang jelas, sejak kejadian itu, Dani berubah. Dan aku mulai sadar, mungkin peringatan Ustadz Karim itu bukan sekadar nasihat biasa. Sejak malam itu, Doni jadi aneh. Dia nggak kayak biasanya. Biasanya tuh dia rame, cerewet, suka bercanda, dan kadang nyebelin juga. Tapi sekarang, dia jadi pendiam, dingin, dan tatapannya kosong terus. Kayak orang habis melihat sesuatu yang bikin trauma berat. Besok paginya, Dani gak ikut sholat subuh. Aku kira dia kecapekan atau demam, tapi pas aku balik ke kamar, dia masih duduk di pojokan kasur, dengan posisi yang sama kayak semalam. Matanya sembab, dan dia terus nyebut-nyebut sesuatu kayak dia liatin aku. Dari balik nisan, dia berdiri di sana, diem aja. Aku gak bisa lari. Aku makin panik. Aku langsung lapor ke Ustadz Karim. Beliau langsung datang ke kamar, lihat Dani, terus duduk di sampingnya sambil ngetuk-ngetuk pelan lutut Dani. Nak, kamu sadar nggak? Tanya Ustadz pelan. Dani diam sebentar, terus tiba-tiba dia ngomong, tapi suaranya bukan suara Dani. Lebih berat, dalam, dan nadanya kayak marah. Dia bilang, dia sudah melihat, dia nggak boleh pergi. Kami semua langsung terdiam. Bahkan Ustadz Karim pun kelihatan kaget. Beliau langsung baca iyat-iyat ruqyah dengan suara pelan tapi tegas. Dani gemetar. Terus tubuhnya mulai goyang-goyang sendiri. Satu tangannya mencakar-cakar lantai. Aku yang melihat, cuma bisa duduk di pojokan sambil nangis kecil. Aku takut banget. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Dani pingsan, nafasnya ngos-ngosan, dan tubuhnya lemes. Ustadz Karim manggil beberapa ustadz muda buat bantuin angkat Dani ke ruang pengobatan di belakang pondok. Malam itu, Dani dijagain, dan terus dibacain doa. Santri-santri lain mulai heboh. Mereka bisik-bisik soal Dani yang katanya kesurupan. Ada yang bilang Dani dibawa pulang arwah penunggu kuburan. Ada juga yang bilang Dani udah dicap karena ngerekam sesuatu yang gak boleh. Dan dari gosip-gosip itu, ada satu kalimat yang paling sering keluar dan bikin semuanya makin horor. Setelah jam 10 malam, gak ada yang bisa keluar lagi. Aku penasaran. Akhirnya aku coba buka HP Dani,
yang ketinggalan di kasur. HP-nya nggak dikunci. Di galeri, aku lihat video terakhir yang direkam malam itu. Tangan gemeteran, tapi aku paksain nonton. Di video itu, kelihatan Dani nyorot-nyorot kamera ke pohon pisang dan pagar bambu. Suasana gelap, cuma kelihatan samar-samar karena lampu senter dari HP. Awalnya nggak ada yang aneh, cuma suara jangkrik dan angin. Tapi di detik ke-37, suara aneh muncul, kayak suara perempuan yang baca ayat Al-Quran, tapi pelan dan berat, dan terputus-putus. Dan pas Denny muterin kamera ke arah pagar, ada sosok perempuan berdiri di balik pagar. Jaraknya deket banget, wajahnya gak ada, beneran, cuma rambut panjang nutupin muka, tapi gak kelihatan mata, hidung, apalagi mulut, cuma datar. Tapi yang bikin aku langsung matiin videonya adalah sosok itu pelan-pelan gerakin kepala, miring ke kanan, seolah-olah ngeliat langsung ke kamera. Aku langsung muntah di tempat. Aku gak kuat, dan aku yakin Dani ngelihat lebih dari itu secara langsung. Besoknya, Dani gak ada di ruang pengobatan. Aku kira dia lagi istirahat di kamar, tapi ustadz-ustadz bilang Dani hilang. Mereka bilang pintu ruang pengobatan dikunci rapat dari luar. Gak ada jendela yang dibuka. Tapi Dani udah gak ada di situ waktu subuh. Sandalnya masih di sana. HP-nya juga. Ustadz Karim kumpulin semua santri. Beliau berdiri di depan aula pondok dengan wajah serius. Anak-anak, apa yang menimpa saudara kalian, Dani, bukan hal biasa. Ini pelajaran buat semuanya. Peringatan yang selama ini kami jaga bukan omong kosong. Kuburan tua itu bukan tempat main. Dan waktu malam, terutama setelah jam 10, bukan waktu buat manusia berkeliaran. Kami semua diam. Beberapa anak mulai nangis. Ada yang minta pulang, ada yang pucat, kayak habis lihat hantu. Malam harinya, aku gak bisa tidur. Aku duduk di kasur, merhatiin jam dinding yang terus berdetik. 21.58, 21.59, dan tepat pukul 22. Lampu kamar kami mati. Semua gelap. Aku langsung bangunin teman sekamarku, Fadli. Tapi sebelum aku sempat ngomong, terdengar suara dari luar jendela. Suara langkah kaki, pelan, diseret. Aku gak berani buka jendela, tapi suara itu makin dekat. Lalu terdengar ketukan pelan di jendela tok. Tok tok, tok. Kami semua beku, gak ada yang berani gerak. Nafas rasanya berhenti. Lalu suara perempuan terdengar dari luar jendela. Lirih, tapi jelas banget. Dia belum sempat pulang. Aku langsung baca ayat kursi. Fadli gemetar di sebelahku. Ketukan berhenti, tapi suara langkah kaki itu terdengar menjauh. Pelan, makin pelan, lalu hilang. Saat kami bangun pagi, salah satu santri, Miko, gak ada di tempat tidurnya. Dan anehnya, jendelanya kebuka. Padahal semalam gak ada yang berani buka apapun. Dani hilang, sekerang Miko, dan semua terjadi setelah jam 10 malam. Setelah kejadian hilangnya Miko, suasana di pondok makin mencekam. Santri-santri yang biasanya rame tiap pagi, sekarang jadi pendiam dan waspada. Gak ada yang mau jalan sendirian. Bahkan di siang hari, kegiatan pondok masih jalan kayak biasa. Tapi aura ketakutan itu kerasa banget, kayak ada yang ngawasin dari balik jendela, dari pojok tembok, dari setiap bayangan yang muncul saat malam datang. Ustadz Karim langsung bikin peraturan baru. Jam 9 malam semua santri udah harus ada di kamar masing-masing. Pintu dikunci dari luar. Jendela ditutup rapat. Gak boleh ada yang keluar kamar, apapun alasannya. Tapi tetap aja, kejadian aneh masih terus terjadi. Beberapa santri ngaku mimpi buruk yang sama. Mereka semua mimpi berada di tengah kuburan tua, dikelilingi nisan-nisan yang sudah berlumut. Dalam mimpi itu,
Ada suara perempuan bersenandung, tapi nadanya bukan seperti orang nyanyi, lebih kayak merintih, panjang, dan bikin dada sesak. Satu santri, namanya Taufik, bangun tengah malam dengan badan penuh tanah di bawah kakinya. Padahal dia tidur pakai selimut dan kamarnya terkunci. Ada juga Reza yang tiba-tiba kehilangan suara. Dokter bilang gak ada masalah fisik, tapi dia gak bisa ngomong lagi sejak dia ngelamun malam-malam sambil ngeliat ke arah pohon bambu. Dan aku sendiri mulai sering kebangun jam 10 malam, gak tahu kenapa, tapi selalu jam segitu. Dan setiap kali aku bangun, aku merasa kayak ada yang berdiri di balik pintu kamar. Diam aja, gak gerak, tapi perasaanku bilang, jangan buka pintu, jangan buka pintu. Ilham. Sampai suatu malam, hal paling menakutkan terjadi. Jam menunjukkan ke 21,58. Aku lagi baca buku tafsir di tempat tidur sambil nunggu ngantuk. Di luar, suara jangkrik nyaring banget, kayak biasanya. Tapi malam itu, tiba-tiba semuanya hening. Hening banget, gak ada angin, gak ada suara. Bahkan suara kipas angin di dinding pun mendadak berhenti. Lalu, tok, 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 suara pintu diketuk pelan. Aku langsung duduk tegak, deg-degan setengah mati. Buka. Ini aku, Dani. Suara itu suara Dani. Tapi Dani udah hilang. Aku diem, gak berani jawab. Aku pikir aku salah denger, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih deket dan pelan banget, nyaris seperti bisikan di telinga. Buka, Aku gak bisa masuk kalau kamu gak buka. Tanganku gemeteran. Aku baca semua doa yang aku bisa, tapi suara itu terus nyaret-nyaret di depan pintu. Kayak ada yang jalan muterin kamar, tapi kakinya diseret. Pelan, tapi berat. Beberapa menit kemudian, jendela kamar ngebuka sendiri, padahal kuncinya masih rapat. Angin dingin masuk, dan tiba-tiba aku lihat sesuatu di luar jendela. Sosok tinggi kurus, rambut panjang menjuntai, bajunya putih, sobek-sobek, dan wajahnya kosong, kayak gak ada kulit, cuma daging merah yang mengering, dan lubang hitam menganga, tempat mata harusnya berada. Sosok itu berdiri diam, kepalanya miring ke kanan. Lalu dia bicara tanpa membuka mulut. Batas jam 10 sudah dilewati. Kamu harus ikut mereka. Aku langsung jatuh terduduk, baca ayat kursi sambil gemeteran. Sosok itu pelen-pelen menghilang ke balik pohon bambu, masuk ke arah kuburan tua. Dan saat itulah aku sadar, ini bukan soal Dani aja, bukan soal Miko aja. Ini soal Parengaten yang udah dilanggar. Dan sekarang satu persatu dari kami dijemput. Pagi harinya, aku cerita semuanya ke Ustadz Karim. Beliau dengerin dengan wajah serius. Yang kamu lihat itu penjaga. Setiap tempat yang disucikan, pasti ada yang menjaga. Tapi kalau tempat itu dilanggar, terutama oleh manusia yang sombong, maka penjaganya akan bangkit, katanya sambil menatap ke arah jendela beliau Sarita. Dulu sebelum pondok ini dibangun, di tanah belakang itu pernah ada makam keramat. Konon ada perempuan yang dikubur hidup karena dituduh menyebarkan ilmu hitam. Tapi orang-orang bilang dia sebenarnya nggak salah. Dia cuma beda. Dan malam sebelum dia dikubur, dia bersumpah, siapapun yang datang ke kuburannya tanpa izin gak akan pernah pulang lagi. Setelah pondok dibangun, para pengasuh sepuh menjaga area itu dengan doa dan larangan. Tapi makin kesini, makin banyak yang lupa. Dani, Miko, mereka cuma korban dari lupa itu. Hari itu juga, semua santri dikumpulkan untuk zikir dan ruqyah masal. Selama 3 malam berturut-turut, kami semua diwajibkan ikut doa bersama di aula. Dan malam ketiga, Ustadz Karim pimpin doa sambil membakar kemenyan khusus
yang katanya udah disiapkan dari pesantren tua di Cirebon. Waktu doa hampir selesai, terdengar suara lolongan dari arah kuburan tua. Panjang, tinggi, dan menggetarkan. Beberapa santri pingsan. Beberapa nangis histeris. Aku cuma bisa duduk, mulutku komat-kamit, baca surat apa aja yang aku ingat. Lalu, semuanya hening. Esok paginya, tanah di belakang pondok tampak berubah. Seperti habis dibersihkan. Pohon bambu yang tadinya tinggi-tinggi, banyak yang tumbang. Dan anehnya, nisan-nisan tua yang tadinya berantakan, sekarang tersusun rapi. Dan di tengah-tengahnya, ada 2 batu nisan baru. Gag, Ada, nama, gak ada tanggal. Cuma 1 tulisan kecil yang terukir samar. Setelah jam 10 malam, jangan pernah melangkah. Dan sejak saat itu, gak ada yang berani buka jendela lagi. Setelah jam ke-9, pagar ke arah belakang dikunci 2 lapis. Don Peasant, paling penting di pondok ini selalu diulang. Setiap kali santri baru datang, ingat baik-baik. Setelah jam 10 malam, gak ada yang bisa keluar lagi.